makan pedas ketemu segernya teh pucuk jadi nyes. Topik debat kali ini berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, Mas Adi. Apakah kemudian saling sanggah antara satu kandidat dengan kandidat lain akan terjadi, atau ya udah tipis-tipis saja sebatas tanya jawab saja? Menurut Anda gimana? Saya termasuk yang meyakini dan berharap tentu saja bahwa dalam perdebatan para cawapres nanti ini ada saling sanggah, ada saling negasi, dan ada perdebatan di situ. Namanya debat kandidat itu pasti ada dua, bahkan tiga arah lalu lintas percakapan yang saya kira akan memunculkan satu resultante politik yang cukup luar biasa. Sehingga publik paham betul bagaimana positioning ekonomi, tentang investasi, tentang pertumbuhan infrastruktur dan seterusnya dari masing-masing calon. Kalau tidak ada saling sanggah, kemudian tidak ada perdebatan yang semakin mendalam, ya publik melihat ini bukan perdebatan, tapi ini baik-baikan. Oleh karena itu, saya membaca Pak Mahfud misalnya akan bicara tentang bagaimana potret hukum akan menjadi payung dan bahkan menjadi penegas bahwa persoalan ekonomi, infrastruktur, investasi akan semakin mantap kalau penegakan hukum itu akan ditegakkan di Indonesia. Soal kepastian hukum itu. Artinya apa? Positioning Pak Mahfud sebagai orang yang selama ini dianggap ahli hukum akan menjadikan tema debat hari ini sebagai standing position yang cukup baik, di mana aspek hukumlah yang akan menjamin investasi masuk ke Indonesia, kemudian infrastruktur termasuk pembangunan ekonomi. Kalau capres nomor satu? Nah, sementara capres nomor satu pasti bicara tentang efek ekonomi, sosial, dan demokrasi. Jangan sampai misalnya pertumbuhan ekonomi tentang pembangunan itu tidak memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap perbaikan dan pembangunan di Indonesia, terutama kelas menengah ke atas. Jadi pernyataan Muhaimin Iskandar beberapa waktu yang lalu misalnya, soal tol tidak bisa dinikmati tukang beca, itu kan jelas ingin mengkritik. Infrastruktur ini hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Ataupun ketika Muhaimin bicara tentang di Bekasi mallnya bagus-bagus tapi kantong rakyatnya tipis-tipis. Itu kan Muhaimin ingin menegaskan kepada publik, ada jarak disparitas yang cukup luar biasa. Ada orang kaya yang semakin kaya, ada orang miskin yang semakin miskin. Tentu ini adalah efek dari pembangunan ekonomi politik yang tidak seimbang. Rasa-rasanya Muhaimin akan memposisikan dirinya sebagai sosok yang mencoba untuk mengaitkan. Jangan sampai investasi, jangan sampai pertumbuhan ekonomi termasuk infrastruktur, APBD dan APBN itu salah sasaran dan tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, kalau kita melihat tegak lurus perdebatan nanti malam, kalau kita melihat dari jauh, rasa-rasanya memang Mas Gibran akan dikeroyok dalam tanda kutip yang akan ditanya, kemudian dikuliti kira-kira bagaimana kebijakan ekonomi, investasi ke depan. Mengingat Gibran ini adalah sosok yang kemudian publik tahu sebagai replika politik Pak Jokowi.